Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Diana Karnisa. Saya dari kelas SIA angkatan 2024 dengan NIM itu 2403112397. Nah, untuk tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data lanjut yang diampu oleh Ibu Astrid MKom dan Bapak Khairul Fajri Ilahi MKom. Nah, pada tugas kali ini kami diminta itu untuk membuat sebuah database perpustakaan. Nah, saya juga akan menampilkan di sini nanti itu query dari command line yang sudah saya buat. Yang pertama itu tugasnya adalah untuk membuat beberapa tabel, untuk fieldnya itu disesuaikan saja. Nah, di sini ada tabel anggota, peminjaman, pengembalian, buku, dan kategori. Nah, di sini juga sudah ada itu primary key. Dan pada tabel ini saya juga menerapkan itu auto increment biar setiap ID anggota, ID peminjaman, ID buku, ID kategori, dan ID pengembalian itu nomornya akan urut dan otomatis dari 1 sampai seterusnya. Yang kedua itu ada insert. Nah, di insert ini itu untuk memasukkan data-data yang sudah disediakan. Nah, Pak Fajri itu sendiri di tugas yang diberikan itu telah memberikan 5 data yang bisa dimasukkan. Ada untuk anggota, peminjaman, pengembalian, buku, dan kategorinya juga. Nah, lanjut ke tugas yang ketiga, itu untuk membuat query untuk menampilkan data berikut. Nah, data yang ingin ditampilkan itu ada kode pengembalian, tanggal kembali, kode pinjam, jatuh tempo, nama anggota, judul buku, pengarang, nama kategori, dan denda. Nah, data-data ini sendiri itu terbagi dalam beberapa tabel nih sebelumnya. Untuk menggabungkan data-data ini dalam satu tabel, kita akan menggunakan itu join. Nah, sebelum menggabungkan data tersebut ke dalam satu tabel, kita akan select dulu, kita akan pilih dulu data-data apa saja yang akan kita tampilkan. Itu yang ingin kita tampilkan dalam satu tabel itu ada ID kembali, tanggal pengembalian, ID peminjaman, tanggal jatuh tempo, nama anggota, judul buku, pengarang, nama kategori, dan dendanya. Nah, untuk data utamanya itu akan kita ambil dari tabel pengembalian karena di situ ada kode pengembalian, tanggal kembali, dan denda. Nah, setelah itu baru kita joinkan dengan tabel peminjaman, yaitu di situ ada kode pinjam dan tanggal jatuh tempo. Lalu kita joinkan lagi dengan tabel anggota yang mana di situ ada nama anggota. Lalu dijoinkan lagi dengan tabel buku yang mana memuat data itu judul dan pengarang. Yang terakhir kita joinkan dengan tabel kategori untuk mengambil nama kategori. Nah, setelah itu kita joinkan, kita buat dalam satu query. Nah, barulah itu bisa menampilkan satu tabel baru yang menampilkan data-data yang sudah kita pilih di atas tadi, di select. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Lalu pertanyaan nomor 4 itu adalah buatlah query untuk menampilkan daftar anggota yang tidak terkena denda dan anggota itu bukan anggota yang minjam buku pemrograman web PHP. Jadi ada 2 syarat di sini ya. Yang pertama itu tidak terkena denda dan bukan anggota yang minjam buku pemrograman. Nah, yang pertama kita akan mengambil dulu data itu menampilkan daftar anggota. Setelah itu baru kita joinkan dengan peminjaman dan pengembalian supaya kita bisa tahu nih siapa yang dendanya itu 0, yang tidak terkena denda sama sekali. Lalu kita joinkan dengan buku supaya kita bisa melihat itu judul bukunya. Nah, setelah itu barulah kita kasih where, dimana itu untuk memberikan situasi atau syarat yang mana dendanya itu harus 0. Artinya hanya peminjam yang tidak memiliki denda yang bisa ditampilkan, yang akan kita tampilkan. Nah, lalu judulnya itu adalah pemrograman web dengan PHP. Artinya hanya anggota yang tidak meminjam buku pemrograman web dengan PHP. Lalu kita pakai distinct di sini supaya bisa untuk menyeleksi jika ada anggota yang meminjam lebih dari 1 buku supaya tidak muncul berulang kali. Nah, hasilnya akan menampilkan daftar nama anggota yang bebas dari denda, tidak terkena denda sama sekali, dan tidak pernah meminjam buku PHP. Nah, kira-kira segitu penjelasan untuk tugas kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.